Al-Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud terima, kenapa? Memang belum bulan penerimaannya. Dan juga ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Tidak semua kemudian bisa sekolah di suatu sekolah tertentu. Jadi ada waktunya, ada syarat-syaratnya, dan ini sudah dijelaskan. Kalau waktunya tentunya ketika kemudian terlihat hilal ataupun awal daripada bulan Ramadan. Itu waktunya. Syarat-syaratnya ya diantaranya muslim, mukallaf, aqil. Ya. Mukallaf artinya memang dia sudah bisa terbebani. Kalau masih kanak-kanak tidak. Tapi yang ada adalah bagaimana pembelajaran. Aqil artinya adalah akalnya sehat. Kalau maaf gila, kalau maaf kemudian tidak sadar karena sakit, maka tidak diwajibkan kepadanya untuk masuk dalam madrasah itu. Yang menjadi concern saya pada pertemuan ini adalah ketika kita berbicara tentang alumni, maka kita bicara tentang kurikulum. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan syarat masuknya, saya kira kita sudah terpenuhi. Sekarang apa sih kurikulum yang ada pada bulan Ramadan? Ya? Atau lebih tepatnya target bulan Ramadan itu apa? Dan ini hadirin khotal iman rahimakumullah yang ingin kita kemudian bisa untuk melihat, oh dari target ini kira-kira kita bisa nggak mencapainya? Kalau mencapai, insya Allah kita menjadi alumni Ramadan yang sukses. Apa saja itu? Yang pertama, Ramadan sejatinya bukan cuma mengajarkan kepada kita untuk lapar dan dahaga. Ramadan bukan cuma sekedar meminta kepada kita untuk meninggalkan makan dan minum. Tapi target daripada makan dan minum yang ditahan itu adalah bagaimana mengajarkan kepekaan kepada kita. Bagaimana ketika kita lapar, ketika kita haus, ya Allah. Kayak begini ya kalau orang yang susah. Ya. Kita ba'da zuhur, ba'da asar sudah kasih tahu ke istri, mah nanti buka puasa pakai apa? Ya. Mah, papa maunya apa? Kayaknya enak nih kalau es kelapa. Kayaknya enak nih kalau gorengan pakai lontong. Kita bisa untuk kemudian memilih. Tapi pernahkah kita terfikir dengan orang-orang yang kesusahan? Ya. Dengan kita lapar, dengan kita haus, maka kita kemudian dilatih kepekaan kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, di mana Nabi SAW mengatakan, ma'amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila janbih wa huwa ya'lamu bih. Ya. Kata Nabi SAW, enggak beriman kepadaku. Ya. Ngaku beriman kepada Nabi SAW, oleh Nabi dibantah, enggak beriman kepadaku. Barang siapa yang tidur kekenyangan, ya, makan bahkan kemudian berlebih, makan kadang kemudian bersisa, makan kadang kemudian melimpah, tapi tetangganya kelaparan sedangkan dia tahu. Kalau nggak tahu nggak jadi. Ini tetangganya, dia tahu, tapi kemudian
Dia makan kekenyangan berlebihan dan membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang tahu itu mungkin tidak melihat langsung, tapi dari media sosial, dari laporan tetangga, oh ya Allah, ya. Bagaimana tetangga kita, tetangga kampung kita, bagaimana kemudian desa sebelah dan lain sebagainya. Ini bisa kita ketahui. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jadi target daripada ibadah saum, kurikulum yang pertama adalah bagaimana mengajarkan kepekaan. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau itu dalam riwayat kalau buka puasa nggak cuma beliau dengan keluarga. Dalam riwayatnya beliau sholat ke masjid dan setelah sholat maghrib beliau pulang pasti bersama dengan orang miskin. Kadang beberapa orang miskin untuk kemudian makan bersama dia dan keluarganya. Subhanallah. Ya, kalau kita mungkin nggak perlu begitu, kita mungkin bisa kemudian ngirim. Ya, kita bisa kemudian pakai kemudian desain makanan tersebut. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, melatih kepekaan. Nabi SAW bersabda, hadis yang sangat terkenal, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Amal yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat pada orang lain. Bukan berarti keimanan tidak penting, tapi Nabi ingin melengkap. Artinya setelah dia beriman, maka buah dari keimanannya itu adalah bagaimana kebermanfaatannya kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah adalah bagaimana menitipkan rasa bahagia kepada orang mukmin yang lainnya, atau mengangkat kesusahan dari orang tersebut, atau bagaimana kemudian menalangi daripada hutangnya, atau bagaimana kemudian mengangkat rasa laparnya. Dan Nabi SAW mengatakan, aku berjalan bersama dengan saudaraku, membantu daripada urusan dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sholat di Masjid Nabawi saja setara dengan 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Bisa dibayangkan kalau i'tikaf, bisa dibayangkan kalau 1 bulan. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa ibadah-ibadah tersebut terbatas manfaatnya untuk diri kita. Maka ketika kemudian kita bersama nemenin teman, dia lagi ada masalah, kita anterin, kemana nih? Waduh, ATM saya lagi begini. Ya udah saya bantuin, dianterin ya. Atau ada masalah misalkan dengan perumahan dan lain sebagainya, dianterin dan lain sebagainya. Mungkin ini membuat kita repot, waktu kita dan lain sebagainya. Tapi itu bermanfaat bagi orang lain. Dan itu kata Nabi SAW, lebih aku sukai daripada aku iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Lihat. Jadi target daripada Ramadan bukan cuma sekedar menahan haus dan lapar, tapi bagaimana kepekaan dari kita. Bagaimana kita kemudian bermanfaat bagi orang lain. Ya. Imam Ar-Rafi'i, seorang ulama di Arab, beliau pernah mengatakan manusia itu ada 2 jenis. Ada manusia yang sudah mati walaupun dia masih hidup. Dan ada manusia yang kedua, dia kekal hidup walaupun dirinya sudah di alam kubur. Apa artinya? Manusia yang pertama dia sudah mati tapi masih hidup. Apa artinya? Orang yang gak pernah bermanfaat bagi orang lain. Dia ada tapi bagaikan tiada. Dia hidup tapi gak pernah memberi manfaat bagi orang lain. Orang seperti ini, kalau kata orang Minangnya, kedatangannya tidak dinanti, ketiadaannya tidak dicari. Ya. Datang syukur, gak datang sebodoh amat. Ya. Karena kenapa? Ya datang juga gak ngasih manfaat, sama aja dengan gak datang. Bisa dipahami? Ya. Kalau bahasa Arabnya, orang seperti ini tidak menggenapkan yang ganjil dan tidak mengganjilkan yang genap. Bilangan apa itu? 1. Ya. 1 menggenapkan bilangan ganjil, tambah 3 jadi 4. 1 tambah yang ganjil jadi genap. Ya. Nah, orang tersebut kalau dikatakan tidak mengganjilkan yang genap
dan tidak menggenapkan yang ganjil, berarti nggak nyampe satu hitungannya. Ya, separuh manusia. Ya. Kenapa nggak pernah memberikan manfaat? Ada dan tiadanya sama saja. Nggak ada bedanya. Ya, tinggal di komplek, mungkin rumahnya lebih mewah dari kita, tapi nggak pernah bermanfaat buat tetangganya. Ada dan tiadanya tidak dirasakan. Tapi ada manusia jenis kedua, kata beliau. Orang ini sudah di alam kubur, tapi dia seolah-olah masih hidup. Kenapa? Karena dia banyak memberikan manfaat. Dulu di Orchid ini ada Bapak Fulan. Kemana dia? Udah pindah. Kemana dia? Mungkin sudah meninggal. Kemana dia? Udah pulang kampung. Tapi orang masih terkesan seolah-olah dia masih ada bersama dengan kita. Kita kerja, dulu ada Bapak Fulan. Kemana dia? Udah pensiun. Tapi dulu waktu saya pertama kali kerja, Masya Allah, dia yang bantuin saya, ngajarin saya. Saya baru tamat kuliah, belum kenal kerja, dia ngebimbing saya. Orangnya mungkin sudah tidak ada, sudah pensiun, bahkan ada yang meninggal dunia. Tapi orang seperti itu laksana masih hidup. Ya. Tinggal kembali kepada kita. Apakah kita ingin menjadi orang yang pertama, yang tidak pernah memberikan manfaat bagi orang lain, ataukah kita akan menjadi orang yang kedua, nanti walaupun kita sudah meninggal dunia, orang akan teringat dengan kebaikan kita. Jadi Ramadan yang pertama kurikulumnya adalah mengajarkan kepekaan kepada kita. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita berbagi, ini kalimat sering saya ulangi. Setiap pemberian, sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa artinya? Ketika kita berbagi makanan berbuka pada orang-orang miskin, ketika kita berbagi makanan kepada anak-anak yatim, ketika kita berbagi berbagai hal kepada mereka korban daripada kebakaran di Plumpang, bagaimana gempa di Cianjur, ketika kita berbagi dengan mereka, kadang yang kita beri itu belum sempat dimakan ataupun dipakai oleh mereka. Ya. Ketika kita kasih makanan berbuka, anak-anak kumpul, belum azan, belum dimakan. Tapi kita lihat beberapa anak kecil kemudian saling sikut sambil kemudian membuka nasi kotak ayam goreng. Ya Allah. Manfaat yang pertama dirasakan bukan oleh mereka. Siapa yang merasakan pertama? Kita. Apa itu? Allah titipkan manisnya iman. Ya Allah, anak kita kayaknya bosan hari-hari chicken lagi. Tapi bagi sebagian orang adalah hidangan yang wah. Ya. Sebuah pemberian. Sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dibermanfaat bagi orang yang memberi. Kita kasih pakaian, kita kasih sarung, kita kasih baju koko, kita kasih bagaimana mukena untuk sholat. Belum dipakai oleh mereka. Tapi ngelihat bagaimana mereka riang, ya Allah, Ramadan ada baju koko baru. Bahagianya siapa? Kita duluan. Inilah Allah titipkan manisnya iman. Inilah yang diajarkan oleh Ramadan. Jadi kalau kita kemudian mau lulus dengan sukses, hadirin khotal iman rahimakumullah, tanamkan perasaan ini. Sudah lama, saya kira sekitar 7 tahun yang lalu, karena pandemi aja 3 tahun. Saya pernah diundang ke Austria. Ya. Ibu kotanya Wina. Cuma orang sering keliru. Sering kalau waktu itu mau berangkat ya, tolong dong ininya koala atau kanguru ya. Makanya Bapak Ibu kalau ke Austria cari souvenir gantungan kunci itu kadang suka ada tulisannya Austria no kanguru ya. Karena di Austria itu nggak ada kanguru, yang ada di Australia. Nah, orang sering ketuker. Orang sering ketuker. Pokoknya Australia. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Hampir tiap hari saya telepon ke istri, ke ibu. Ya. Ibu saya tinggal Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Suatu hari dia bilang, Gus, ada duit zakat nggak? Saya bilang, emang kenapa Mak? Nggak ada temen emak ngaji, kayaknya dia mustahik deh Gus. Saya bilang, ya udah kalau Mak yakin dia mustahik, salurin aja ke beliau. Berangkat deh sama istri saya namanya Siti Hafida. Berangkat aja sama Fida. Ya udah kalau gitu. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumah seseorang tersebut. Ya. Apa yang menarik dari orang ini adalah beliau sudah lebih tua dari ibu saya, makanya dipanggilnya Mbok. Ya. Orang ini kalau datang ke pengajian, ibu saya ikut majelis taklim itu hari Jumat di Jakarta, daerah Johar Baru. Ya. Mulainya 1:30 jadi habis Jumatan. Jadi
Mbok ini kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, duduknya paling belakang. Ya. Cuma yang menarik adalah kalau ada yang sakit di antara anggota majelis taklim dan dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dia yang paling rajin ngajak nengok. Ini yang membuat ibu saya tertarik. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya, ya Allah. Rumahnya sederhana sekali. Kalau ada yang tahu daerah Johar Baru itu ada yang tinggalnya di bawah tiang sutet, jadi di bawah tiang kabel gitu ya. Rumahnya sederhana. Ya. Ditanyalah dua hal ini kepada mbok tersebut, Mbok, kenapa sih kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, kok duduknya paling belakang? Apa jawaban beliau? Soalnya malu, Bu. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2, entu-entu aja. Ya Allah. Ya. Baju yang pantas cuma 2, gamis gaun muslimahnya cuma 2. Ya. Coba bayangkan istri kita, kadang belum rusak, belum jelek, ada model baru beli, ada kerudung model baru beli. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terus ditanya hal yang kedua. Kalau kondisi mbok kayak gini, tapi kenapa kalau ada yang sakit, dirawat, mbok yang paling rajin ngajak nengok? Ntar kita ke rumah sakit, mbok duluan yang bayarin ongkos bajainya. Apa jawaban beliau? Ini jawaban beliau. Kan sorga bukan cuma buat orang kaya doang, Bu. Ya Allah. Ya. Apakah kita kalah dengan orang yang lebih sederhana dari kita? Sederhana ilmunya, sederhana hartanya. Tapi mereka juga ingin surga. Surga kan bukan cuma punya orang kaya doang. Subhanallah. Jadi Ramadan, sekali lagi, kalau kita mau lulus, bukan cuma menahan haus dan lapar, tapi bagaimana agar kita kemudian peka. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Yang kedua, kurikulum dari Ramadan adalah bagaimana Ramadan mengajarkan muraqabah. Mengajarkan bagaimana kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali saum, saum itu aku yang akan memperkirakan balasannya dan aku yang nanti akan mengganjarnya. Kenapa? Karena saum ini private sekali antara kita dengan Allah. Siapa yang tahu ketika kita wudhu, kumur-kumur dan kemudian ada yang glek? Nah, gak ada yang tahu. Ya. Habis kita wudhu, kemudian kita sekak lagi mulut kita, pura-pura kiyep. Padahal udah 2 irupan tadi diminum, gak ada yang tahu. Ya. Sangat-sangat private ya, bagaimana saum ini. Makanya saum itu mengajarkan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Allah tahu nih. Allah ngelihat nih. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, ya. Kalau kemudian di bulan Ramadan yang halal saja, makanan yang kita beli dengan harta yang halal, zatnya juga halal, minuman yang kita beli dengan harta yang halal, zatnya juga halal, istri yang kita nikahi secara halal bisa kita tinggalkan, maka mestinya yang haram jauh lebih bisa kita tinggalkan. Lawang yang halal aja bisa. Dari subuh sampai kemudian maghrib kita tinggalkan. Ini minuman halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Ini makanan halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Tapi sebelum adzan berkumandang, kita latih bagaimana kita mampu meninggalkannya. Maka kemudian kita memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ada hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, enggak deh. Yang halal aja bisa kita tinggalin, masa cuma segini aja nggak bisa kita tinggalin. Ya. Ini target pelajaran kedua. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Al-Khawwas, beliau mengatakan bahwa seberapa besar penghormatan seseorang terhadap perintah Allah, maka sebesar itulah Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepadanya. Ya. Kalau kita bisa menghormati perintah Allah, kalau kita bisa menahan diri dari apa yang Allah haramkan, maka sebesar itu juga Allah akan menjaga kehormatannya. Allah akan memuliakannya. Ya. Waduh, dia takut benar tentang masalah yang halal, tentang masalah yang haram. Allah muliakan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saya kenal salah satu di antara muadzin di Masjidil Haram. Saya kenal. Ya. Itu berawal memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau ada program di Indonesia dan bawa istrinya. Ya. Nah, istrinya ini
perlu ada yang nganter-nganter, pengen lihat-lihat Jakarta. Dan cari siapa ustazah atau muslimah yang bisa nemenin. Istri saya diusulkan, karena istri saya juga alumni dari Al-Azhar. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, hari beliau nyampe, kita ketemuan di Hotel Mulia, Wisma Mulia atau Hotel Mulia yang dekat Gelora Bung Karno. Ya. Kita ketemu, ngobrol, kenalan. Ya. Tanpa terasa sudah cukup larut. Dan yang menarik adalah beliau bilang, waduh, saya nggak punya rupiah nih. Ya. Saya bilang kepada beliau, jam segini takutnya money changer udah tutup. Bagaimana kalau pakai uang saya dulu? Nih, bagaimana beliau sangat khawatir. Ini statusnya apa? Ya. Kalau pinjaman saya takut. Kalau sampai kemudian malam ini saya meninggal dan statusnya saya minjem dari antum. Subhanallah. Ya udah, kalau antum takut ini sebagai pinjaman, saya ngasih deh. Kata beliau, masa antum lebih kaya dari anak? Wah, malu juga digituin kan? Ya gitu ya. Singkat ceritanya, ya, akhirnya kemudian nggak jadi. Saya mau bilang ini pinjaman. Beliau nggak mau karena takut nanti malam Allah mencabut nyawanya. Saya bilang mau dikasih, beliau merasa ifah. Ya, antum apa? Anak, ya, jadi ini. Ya, masa kemudian jadi intinya adalah udahlah kalau kayak gitu besok saja. Ana dengan istri di mobil itu cerita, subhanallah ya, bagaimana beliau sangat khawatirnya tentang status harta. Kalau kita kan gampang, udah deh ana bawa dulu ya, besok diinin kan begitu ya. Kita nggak pernah terfikir bagaimana kalau nanti malam kemudian Allah cabut nyawa kita kan. Tapi lihat ya, saya bilang sama istri, pantas Allah berikan kemuliaan beliau menjadi muadzin di Masjidil Haram. Ya. Sangat takut dengan harta, dengan makanan. Ya. Subhanallah. Tapi sebesar itu pula lah Allah memberikan kehormatan dan kemuliaan. Ya. Coba mereka yang tidak berhati-hati terhadap pantangan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan peringatan kepada mereka. Tahun lalu ketika 17 Ramadan saya diundang ke Sukamiskin. Ada yang tahu Sukamiskin? Di Bandung. Ya. Ini pesantren rodeo, penjara. Ya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. MC-nya waktu itu salah satu menteri. Ya. Dia bilang, Pak Ustadz katanya, ini Pak Ustadz ceramah di sini mirip kayak ceramah di istana, kata beliau. Ada yang menteri, ada yang gubernur, ada yang wali kota, ada yang pimpinan parpol. Cuma orang-orang yang pada kepleset, kata beliau gitu. Ya kan ada mantan menteri, ada mantan gubernur, mantan wali kota. Cuma yang pada kepleset, kata beliau gitu. Ya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa kalau kita bisa menjaga perintah Allah, kita bisa menjaga daripada larangan Allah, Allah berikan kehormatan dan kemuliaan sesuai bagaimana kita menjaga hal itu. Semakin kita lalai dan acuh, ya nggak ada kehormatannya. Nggak dihormat oleh manusia. Nggak dihormat oleh manusia. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah. Jadi kembali pelajaran yang kedua adalah bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muraqabah. Dan itu yang diajarkan dalam saum. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ini kembali saya katakan Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Beliau mengatakan seberapa besar rasa takutmu pada Allah, sebesar itu pula lah rasa segannya manusia kepada engkau. Seberapa besar cintamu kepada Allah, sebesar itu pula lah cinta manusia kepadamu. Sesibuk apa engkau dengan urusan Allah, maka sesibuk itu pula lah Allah akan menggerakkan manusia untuk membantu urusanmu. Okay. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang ketiga, kalau kita ingin menjadi alumni yang sukses, maka kurikulum yang ada di Ramadan, yang ketiga adalah bagaimana di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mengajarkan bagaimana kerjasama antar keluarga dalam beribadah. Ya. Di sini ada hadis bagaimana Nabi SAW idza dakhala al-ashra al-awakhir shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha lahlah. Nabi SAW kalau udah masuk 10 hari yang terakhir, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Dalam riwayat artinya beliau tidak menggauli istrinya. Dalam riwayat yang lain adalah beliau lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah.
kemudian beliau menghidupkan malamnya, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Jadi bukan kemudian dia kencang sendiri beribadah ditinggalkan istri dan anaknya. Tidak. Tapi bagaimana kemudian dia bangunkan istrinya, dia bangunkan keluarganya untuk kemudian bareng-bareng beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan kebersamaan dengan keluarga. Ya. Bulan kebersamaan dengan keluarga. Coba rasakan bagaimana kita bisa sahur bersama, kita bisa buka bersama dengan keluarga. Bagi kita kayaknya nggak seberapa. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Australia, Bapak Ibu kemudian ke Eropa, ke Amerika, ke Indonesia Timur, maka ini salah satu pesan yang sangat penting kepada mereka. Bagaimana bisa breakfast bareng antara ayah dengan anaknya, itu penting sekali. Karena kenapa? Saking sibuknya, sampai rumah itu kayak kos-kosan. Anak jarang ketemu dengan ayah, ayah jarang ketemu dengan anak. Dan mohon maaf, di Australia khususnya, ketika suami istri ataupun pasangan, karena di sana legal, ya, walaupun tidak married secara resmi, ya, maka kalau punya anak itu boleh. Dan itu ketika lahir orang tuanya dikasih 5.000 Australian dollar. Ketika lahir. Ya. Dan kemudian untuk imunisasi nanti ditanyakan apakah mau datang ke klinik ataukah dari perawat atau nurse yang akan datang ke rumah. Cuma jangan salah, anak itu seolah-olah menjadi milik pemerintah. Ya. Ketika usia 16-17 tahun, anak kemudian bebas. Inilah yang menjadi tantangan keluarga muslim di sana. Ketika kemudian orang tua ngasih masukan, seolah-olah sama saja dengan masukan dari temannya. Ayahnya ngasih saran gini, temannya ngasih saran begini. Nggak ada bedanya. Kenapa? Ya sama-sama saran. Apa yang membuat anak muslim kemudian merasa bahwa dia harus hormat kepada orang tuanya? Salah satunya makan bareng, Pak. Komunikasi. Makan bareng. Ya. Bapak Ibu, kita rasakan bagaimana kemudian bisa semakin kuat hubungan dengan anak pada saat kita makan bareng. Ya. Mohon maaf saya katakan, anak zaman sekarang, saya nggak tahu karena ke komplek ini cuma ke masjidnya doang. Cuma banyak di komplek ataupun rumah-rumah sekarang, anak itu mengalami blasted. Ada yang tahu blasted? Blasted ini yang pertama B-nya boring. Anak-anak sekarang banyak yang jenuh. Ya. Karena kenapa? Kegiatannya itu aja. Ya. Kalau kita kan dulu zaman kecil permainannya macam-macam. Lagi musim panas, angin banyak, main layangan. Oh, ya kan? Main layangan. Main gundu. Wah, udah macam-macam dulu deh. Ya. Anak sekarang nggak banyak. Boring. Ya. Boring. Blasted. L-nya lonely. Anak sekarang banyak yang kesepian, merasa sendiri. Bukan nggak punya ayah, bukan nggak punya ibu, tapi ayah dan ibunya sibuk dengan gadgetnya. Ya. Duduk satu sofa, sang anak di tengah, bapaknya lagi sibuk main game online, emaknya lagi sibuk selfie. Ya. Lah, Shopee, ya. Milih doang ke keranjang, belinya nggak. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, anak diam aja. Ya. Makanya salah seorang pakar komunikasi di Inggris, beliau mengatakan kemajuan teknologi bisa mendekatkan yang jauh, tapi termasuk menjauhkan yang dekat. Paham ya? Teknologi ini bisa mendekatkan yang jauh. Coba, zaman dulu masih susah, nggak bisa orang untuk melihat Ka'bah secara langsung. Sekarang kan habis tawaf, mama nih aku baru selesai tawaf nih, ya kan? Begitu, subhanallah. Yang jauh jadi dekat, tapi jangan salah kata beliau, ya. Yang dekat juga bisa jadi jauh. Kenapa? Duduk berdampingan, tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi banyak anak yang lonely, merasa sepi. Dia mau ngadu kemana? Bapaknya lagi asik, wah luar biasa, nggak tahu game apa tuh. Ya. Yang berseri-seri nggak selesai. Ya. Emaknya begitu, ya selfie, lidahnya dikeluarin. Saya nggak tahu kayak jualan lidah online begitu ya. Ya, la haula quwata illa billah. Ya. Lonely. Ya.
Blasted. B, boring, lonely. A-nya angry. Ya. Nah, ini nggak tahu kapan-kapan ntar pagi-pagi saya mau jalan-jalan gitu ya. Tapi pagi rata-rata di rumah itu yang terdengar adalah teriakan, ancaman. Ya. Bagaimana kemudian larangan, "Dek, jam berapa nih? Kamu telat dong." Kan begitu, ya. Bangun. Ini bunda bawain nugget ya. Pokoknya awas, ancaman. Kalau nggak habis, bunda nggak bawain lagi bekal ya. Lihat, ya. Jangan salahkan anak kalau anak kemudian dalam tanda petik mulai belajar berbohong. Kenapa? Ancaman. Ada beberapa bunda yang, "Ustaz, anak saya udah mulai bohong." "Kenapa, Bu?" "Ketahuan dia bohong." "Taunya gimana?" "Waktu dia pulang sekolah saya tanya, 'Gimana bekal dari Bunda?' Dia buka tempat makanannya kosong. Tapi 3 hari kemudian saya cium kok ada bau asem di tasnya. Ternyata dibuang ke dalam tas." Ya. Anaknya model yang aktif. Lagi istirahat, dia bukan makan. Dia kesono lari. Nggak taunya, nggak kemakan tuh makanan. Ya. Pulang sekolah, teringat dengan ancaman bundanya. Kalau nggak habis, bunda nggak kasih bekal lagi. Gimana jadinya? Dibuang di tasnya. Siapa yang ngajarin bohong? Ya kita-kita juga ternyata. Ya. Blasted. Ya. Yang S-nya blasted. Oh, blast ya. Yang S-nya stress. Ya, stres. Ya. Mohon maaf, banyak masjid yang kurang ramah dengan anak. Ya. Kami pertama pulang dari Timur Tengah, saya termasuk yang beruntung, berangkat sendiri pulang berempat. Jadi nikah di sana, punya anak 2 dari sana. Ya. Itu saya bilang sama anak, "Bang, nanti kalau Abi belum pulang, Abang sholat asar, sholat maghrib di masjid ya." Semangat nih anak ke masjid. Ya. Saya Isya baru pulang. Terus dia bilang, "Abi, Abang mau sunat dong." Ada perasaan seneng karena dia udah siap untuk sunat. Tapi kok ngomongnya kayak sedih. Saya bilang, "Insya Allah Bang, ntar sunat ya. Tapi Abang kenapa ceritanya sedih?" "Tadi Abang ke masjid. Terus Abang udah ke shop pertama ditanya, 'Udah sunat belum lo?' Kalau belum di belakang." Kita nggak bicara hukum ya. Ada yang mengatakan, "Soalnya Ustaz takutnya ada air seninya yang masih ini gitu." Cuma yang tidak ramahnya itu. Yang pada berisik jangan ke masjid lagi ya. Kagak masjid bener-beneran. Kalau di Jakarta, itu yang bikin anak-anak itu ke masjid jadi males, ke game online rajin. Kenapa? Di game online penjaganya ramah-ramah. "Mana aja lu, ada game baru tuh." Coba ramah gak? Ramahan di game online daripada di masjid. Wajar kalau sampai numpuk-numpuk. Satu PC juga bisa sampai 2. Main, gantian lu. Kan saya di Jakarta, Cempaka Putih. Tahu bener. Ya. Di masjid diomelin sama abinya, sama ayahnya suruh ke masjid. Di masjid diomelin. "Udah sunat belum lo?" "Kalau belum belakang." Pada berisik lo. Ya gak? Stres anak. Dari rumah suruh ke masjid, masjid diomelin coba. Ya. Ramahan di tempat game online. Ya. "Kemana aja lo?" Teman-teman pada nyariin. Hangat. Ya. Warm, it's very high. Di masjid diomelin coba. It's very stress. Ya. Terakhir, tired. Ya. Anak sekarang tuh banyak yang letih. Kenapa? Orang tuanya banyak kepengen. Ya. Pengen anaknya hafal Quran. Ada abis sekolah udah full day itu, ada tahfiznya. Tapi mesti pinter juga matematik nih kayak ayahnya. Ayahnya tamatan ITB, tamatan UI, ya. Kursusin lagi calistung. Baca tulis berhitung. Ya. Maknya nggak mau kalah. "Ayah, ini anak-anak otaknya ini semua nih. Otak kanannya juga latihan les piano." Ya Allah, penuh bener tuh anak. Is very tired. Ya. Sekolah udah full day sampai jam 2. Habis itu ada kelas tahfiz lagi. Besokannya ada kelas renang biar badannya bagus. Habis itu ada calistung. Habis itu ada piano biar lengkap. Is very tired. Kita dulu sekolah sampai jam 12. Jadi dokter juga kayak saya. Artinya bukan memperkecil. Cuma is very tired anak sekarang. Kenapa? Orang tua banyak kepengennya. Ya, banyak kepengennya. Ya. It's very tired. Jadi bulan Ramadan, bulan kebersamaan dengan keluarga. Ajak anak. Ya. Baik. Saya sampai jam berapa nih? Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya. Bagaimana kita menjaga anak dan keluarga kita dari siksa api neraka. Makanya ada salah seorang ustadz yang mengatakan, kalau wal iazubillah ada seseorang rumahnya terbakar,
Dan kemudian dia ingin menyelamatkan sang anak. Apa yang dilakukan? Dia sampai gedor pintu kamar anaknya. Sampai dipanggul anaknya. Kenapa? Biar nggak kebakar. Betul nggak? Kata beliau, apalagi kalau kemudian terbakar dengan api neraka. Makanya kita mesti lebih, istilahnya, mesti lebih greget untuk menyelamatkan anak kita. Yang dimaksud dengan ku anfusakum, itu bukan artinya dijagain kayak gimana, tapi ajarkan agama kepada anak-anak kita. Ajarkan anak kita untuk dekat dengan masjid. Karena ketika diajak ke masjid, anak jadi tahu orang mana yang perlu jadi teman. Oh, orang yang soleh. Ada juga rasa percaya diri. Karena kenapa? Dia biasa bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Ya. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah. Ya. Karena kenapa? Karena ini, kalau nggak salah dulu pernah saya katakan, kita pengen rumah tangga kita itu bukan cuma sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Ya. Ini ayat sekarang ini sering saya minta kalau acara pernikahan untuk dibaca. Biasanya kan Ar-Rum ayat 21. Saya minta ditambahkan satu ayat lagi. Nomor ayatnya sama, nama suratnya berbeda. Kalau ini At-Tur, tapi sama-sama ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diiringi oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Pak, Bu, kita bukan ragu dengan nikmatnya surga. Kita tidak pernah sangsi dengan indahnya surga. Tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan alangkah bahagianya ketika kita menikmati surga. Kumpul lagi sama istri kita, kumpul lagi sama anak kita. Ya Allah. Itulah yang membuat kita ingin membesarkan mereka dalam iman. Ngajarkan mereka tentang puasa. Ngajarkan mereka tentang sholat. Kenapa? Pengen satu surga lagi sama mereka. Subhanallah. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Nah ini, rumah tangga sehidup sesurga. Karena visinya itu adalah ingin meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingin meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya katakan berumah tangga adalah ibadah dengan durasi yang paling panjang yang pernah kita lakukan. Kita sholat paling 10-15 menit. Tapi kalau berumah tangga, dari mulai kita nyari calonnya, dari mulai kita akad nikahnya, punya anak mendidik dan lain sebagainya, maka ini bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadirin khotimah rahimakumullah. Langsung saja yang berikutnya adalah bahwa pelajaran di bulan Ramadan yang keempat adalah bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita untuk semangat belajar ilmu agama. Ya. Semangat belajar ilmu agama. Coba di bulan Ramadan kita banyak pengajian-pengajian. Jangan pernah merasa cukup Pak dari yang namanya ilmu. Jangan pernah. Coba saya tanya di sini. Bapak-bapak tahu apa yang membatalkan puasa? Tahu ya? Yang membatalkan puasa, makan, minum, campur suami istri. Betul gak? Nah, sekarang ini dibahas. Bahkan bukan sekarang maksud saya. Beberapa tahun yang lalu dibahas. Yang dimaksud dengan makan dan minum. Apakah memasukkan sesuatu melalui tenggorokan kita? Ataukah asupannya? Walaupun tidak melalui tenggorokan. Bisa dipahami? Sekarang ini ada sesuatu yang asupannya itu nutrisi, glukosa, tapi nggak melalui ini. Contohnya apa? Infus. Bagi gagal ginjal, mereka ada hemodialisis. Batal nggak itu puasanya? Atau ada yang masuk ke sini, tapi bukan makanan. Endoskopi, laparoskopi. Bagaimana orang penderita asma dan menggunakan Ventolin inhaler, tabung yang batal nggak puasanya? Atau kemarin lagi pandemi, bagaimana kita puasa, tapi pas masuk kantor harus diswab, kan dicodok-codok itu kita tuh, apa kesini-sini, ya. Batal nggak? Ya. Kita berangkat misalkan naik motor, sampai di kantor pas kita ngaca, mata kok merah, pas kita tetesin, nah kadang di sini suka kerasa, kok ada pahit-pahit nih, apa nyambung? Ya. Jadi kembali bahwa Ramadan justru yang keempat adalah mengajarkan kita untuk kemudian belajar ilmu agama. Ya.
Jangan pernah merasa cukup. Banyak yang belum kita ketahui. Lailatul Qadar sering disebut, tapi tanda-tandanya kayak gimana ya? Ya. Tanda-tanda waktu malam kayak gimana, tanda-tanda waktu pagi kayak gimana. Lailatul Qadar itu malam ganjil, betul nggak? Di 10 malam yang terakhir. Yang jadi pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau pemerintah netapkan tanggal sekian awan Ramadan, ada ormas Islam yang mengatakan besok awal Ramadan. Pertanyaannya apa? Lailatul Qadarnya ngikut siapa? Apakah di Indonesia kemudian muter 2 kali Lailatul Qadar karena beda antara pemerintah dengan ormas? Nah ini kan harus dijawab. Bisa dipahami? Oke. Jadi jangan merasa kemudian kita sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui jago kalau yang namanya dunia, tapi mereka awam tentang akhirat. Nah ini kata Imam Hasan Al-Basri. Ya. Makna dari ayat itu adalah ada orang-orang yang ilmunya itu sangat luar biasa. Jadi uang ditaruh di tangannya, dia bisa tahu ini kira-kira sekian gram. Tapi dia nggak ngerti sholat, dia nggak ngerti puasa. Kata Imam Hasan Al-Basri bahwa sungguh orang seperti ini adalah apa yang Allah sindir dalam surat Ar-Rum tadi. Kalau urusan akuntansi, arsitek, teknik, gape luar biasa. Tapi sholat nggak ngerti. Ya. Kemarin saya cerita bagaimana di suatu negara, ini karena live nggak sebutin negaranya. Saya waktu itu diundang untuk khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Adha. Ya. Kita lagi ini sambil nunggu jamaah penuh di lapangan. Ya. Datang tuh orang bawa sejadah, kaosnya Persib, bobotoh. Oh, ya. Pakai celana juga dengan gayanya. Panitia mana? Panitia. Saya diam aja. Terus saya kan. Ini saya mau bayar zakat fitrah ke siapa? Saya langsung megang sama yang sebelah. Terima. Jangan ketawa. Idul Adha mau bayar zakat fitrah coba. Gayanya mah keren banget, bobotoh gitu coba. Pas keluar, ya Allah, begitu gayanya, begitu yakinnya. Mau bayar zakat fitrah sama siapa? Idul Adha. Innalillahi. Ya. Gaya mah luar biasa, tapi ternyata ilmu agamanya, hal yang sepele seperti itu aja nggak ngerti. Coba. Ya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, banyak yang pinter tentang ilmu dunia, tapi tentang akhirat itu mereka nggak ngerti, sholat nggak becus, puasa nggak ngerti. Maka bulan Ramadan, target yang keempat adalah bagaimana bulan untuk menambah ilmu agama. Banyak yang belum kita ketahui. Nah, kebutuhan terhadap ilmu agama ini dikatakan bahwa manusia lebih membutuhkan ilmu agama daripada roti dan air minum. Karena butuh ilmu agama itu daily, ya, setiap saat. Sedangkan kebutuhan terhadap roti itu hanya sekali atau 2 kali dalam sehari. Hadirin khotaliman rahimakumullah, saya kira sudah isya ya. Ya. Tidak ada tanya jawab berarti kita cukupkan. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Baik, kalau memang tidak ada, hadirin khotaliman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan disampaikan hingga ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan seandainya Ramadan ini adalah yang terakhir, maka ini adalah Ramadan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saya berwasiat agar kita punya target, agar kita punya rencana. Berapa kali kita mau khatam Al-Quran? Berapa banyak kita akan bersedekah? Saya usul dan saya lagi kampanye. Ramadan kali ini 2 bulan kita puasa. 1 bulan kita yang puasa, 1 bulan dengan memberi makan pada orang yang puasa. Dalam hadis nggak usah berat-berat, kalau nggak mampu ngasih makanan nasi kotak, kata Nabi SAW, walaupun sekedar memberikan segelas air, sebutir kurma, ataupun seteguk susu. Ya, air mineral kayak gini nggak mahal. Atau kita punya uang beli kurma, taruh di sini orang pada berbuka. Atau kita, ini masjid ramai juga ya. Coba 2 bulan saja kita puasa. 1 bulan kita yang puasa, 1 bulan lagi dengan memberi makan orang yang puasa. Bagaimana acara dengan keluarga? Kita bikin sama istri target kapan nih? Oh, setiap hari weekend misalnya, subuh dengan anak-anak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian, Ramadan kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Akhirnya kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.